Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali berjumpa dengan saya Nika Afrilia, tentunya dalam program acara Tamu Kita Tribunpadang.com. Nah, bersama saya di sini telah hadir Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN, Bang Dedi Agustanto Eskom MPDT. Halo Bang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu Tribuners, Bang? Halo Tribuners dimanapun berada, semoga tetap bahagia bersama keluarga, bahagia selalu. Oke, nah Tribuners, mumpung ada Bang Dedi nih di sini, tentunya kita akan membahas seputar stunting nih Bang. Stunting. Nah, tema kita hari ini cegah stunting sebelum dipersunting. Ya. Singkat, padat, dan jelas tujuannya kemana nih tujuannya untuk orang-orang yang belum berkeluarga nih Bang. Dan yang akan dipersunting ya. Benar. Boleh dijelaskan dulu nih untuk tema kita hari ini Bang. Ya, jadi sesuai tema yang sampaikan tadi, cegah stunting sebelum dipersunting. Artinya kita lebih pencegahan. Jadi kita mencegah stunting mulai dari hulu sebelum dipersunting, artinya sebelum menikah. Karena kalau stunting itu sudah kita hadapi, kita obati, itu sangat sulit sekali. Karena itu kita harus cegah dulu, sehingga pencegahannya mulai dari catin atau sebelum dipersunting gitu. Oke, nah sebelumnya untuk pemahaman stunting sendiri Bang, mungkin banyak masyarakat di luar sana yang belum aware dengan pemahaman stunting ini. Ya. Apa sebenarnya stunting ini? Mungkin bisa Bang Dedi jelaskan dulu. Ya, jadi Tribuners, stunting itu sudah banyak menjadi isu ya, dari media sosial dan segala macam, bahasan orang stunting itu apa. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana terjadinya gagal pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada dua kata di situ. Terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak, ya, yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Kronis itu dalam jangka waktu yang lama, dan terjadi infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan tidak sesuai daripada umurnya. Nah, jadi dua aspek tersebut. Pertumbuhan dilihat dari mana? Pertama, pertumbuhan itu dilihat dari tinggi atau panjang badan. Ya, kalau perkembangan itu dilihat dari kemampuan perkembangan dari seorang anak. Misalnya dia harus sudah bisa miring ke kiri ke kanan, atau sudah bisa menjangkau mainan, atau sudah bisa duduk. Nah, itu yang menjadi gagal pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dua aspek, dia sudah terjadi fisiknya kurang, kemudian perkembangan juga terganggu karena stimulasi atau perkembangannya juga terganggu. Jadi dua aspek itu, dan terjadi kenapa? Karena kekurangan gizi secara kronis. Jadi anak itu dipersiapkan kan mulai dari hamil. Dia mengalami kekurangan gizi secara mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan sama kehamilan. Nah, itu yang akan membuat stunting. Jadi nanti kita bahas terkait 1000 HPK. Karena kekurangan gizi dalam kurun waktu 1000 HPK, nggak selalu selama 1000 HPK, yang mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan, tapi akan memberikan efek kepada anak tersebut sehingga dia stunting. Dan terjadi karena dia sudah stunting, terjadi infeksi berulang, dia sering sakit, ya. Dan itu yang menjadi permasalahan kita, itu kan. Oke, karena tadi Abang sudah menyinggung 1000 HPK. Ya, 1000 hari pertama kehidupan. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini Bang, karena ada istilah ini nih. Apa ini? Jadi 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari pertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi pertemuan sel sperma dan sel telur itu dalam kandungan selama mungkin kita menghitung secara rata-rata ya 9 bulan. 9 kali 30 jumlah harinya berapa? 270. Nah, ada usia setelah lahir sampai umur 2 tahun
itu kan 2 tahun. 1 tahun 365 hari. 365 kali 2 berapa? 670. Iya, sekitar. 270 2 berapa tadi? 270 ditambah 630. Kan itu berapa? 365 ya. 365 kan 730 ya. Berarti 270 tambah 730 pas 1000. Artinya masa 1000 HPK mulai dari selama hamil sebulan sampai umur anak 2 tahun. Nah, pada 1000 HPK tersebut adalah periode emas. Artinya berupa penelitian dan temuan bahwasanya perkembangan otak anak itu terjadi 80%, sangat drastis. Nah, artinya kalau pada masa 1000 HPK itu kita sia-siakan, efeknya akan kita rasakan sampai anak-anak tersebut dewasa, sampai dia meninggal. Itu akan kita terima apa yang kita tanam waktu dia masih pada 1000 HPK. Nah, pada 1000 HPK juga ditandai kan antara setelah dia hamil, setelah lahir, kan ada masa lahir ya. Tanda stunting atau risiko stunting itu terjadi ketika anak itu lahir dengan kondisi di bawah 2,5 kg atau 2.500 gram. Kalau di bawah itu berisiko dia. Kemudian lihat panjang badannya 48 cm. Nah, jadi artinya ketika kita melihat anak itu lahir di bawah 2,5 kg dan panjangnya juga kurang dari 48 cm, artinya selama kehamilan dia mengalami kekurangan gizi. Nah, kalau itu terus terjadi setelah dia lahir, artinya pertumbuhan tingginya, kemudian perkembangan dari kemampuan dia juga bermasalah, dia akan jadi anak stunting. Nah, itu yang harus diperhatikan pada 1000 HPK itu, Bapak. Oke, berarti emang gizinya itu harus dijaga mulai dari awal kehamilan itu ya, terbentuknya embryo. Malahan tadi sesuai tema kita kan, jadi ketika cegah stunting sebelum bersunting, sebelum hamil mundur lagi ketika catin ya, kalau kita mengarahkan kepada pendamping keluarga kita, tim pendamping keluarga kita di lapangan untuk melakukan pendampingan 3 bulan sebelum nikah. Bahkan sebenarnya sebelumnya juga bisa mencegahnya ketika remaja. Jadi misalnya nih Ika jadi calon pengantin, kan sebelum dipersunting nih. Jadi ketika masa remaja kita harus konsumsi makanan bergizi. Kemudian kita harus antisipasi supaya tidak terjadi anemia pada remaja putri. Nah, itu yang harus kita cegah sebelum menjelang ke catin. Nah, ketika catin dikawal harus maksimal mungkin. Jangan sampai ada calon pengantin yang perempuannya anemia diukur, kemudian lingkar lengan atasnya juga diukur. Itu yang perempuan diukur, dia ada ukuran 23,5 untuk yang usia 21 akan menikah itu. Kalau dia kurang dari itu, artinya dia mengalami kekurangan energi kronik. Jadi kurang gizi, berarti yang dia makan belum memenuhi kebutuhan gizi. Nah, kalau kasus itu terjadi kepada perempuan yang akan menikah, yang sebelum dipersunting tadi, dia sudah anemia, ia juga, kemudian kek ia juga. Nah, artinya risiko terjadinya stunting lebih besar akan terjadi kepada anaknya, karena dia waktu hamil kondisi dia sudah kurang, apalagi untuk anak yang dia alami. Kalau perumpamaan seperti ini, Ika, kita punya tanaman nih, tumbuh-tumbuh kita nanam 2 bibit yang sama. Pertama, satu dikasih pupuk cahaya, disiram, terus ini nggak diperhatikan. Kira-kira beda enggak tumbuhnya? Pasti akan beda. Nah, pasti Iya, beda. benar. Kemudian juga hasilnya juga ini akan cepat berbuah, cepat berbunga, punya hasil yang bisa kita peroleh. Ini juga bisa jadi tidak akan berbuah. Satu lagi tanaman yang kita awalnya sama-sama kita tanam, tapi perhatiannya beda. Nah, itu yang akan menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi keluarga-keluarga yang akan menikah sebelum dipersunting ini, Kak. Jadi harus memperhatikan gizi ini, karena terkait dengan pengetahuan ini masih sangat minim, karena teman-teman para remaja sekarang kan lebih cenderung suka
langsing terus Iya, itu. benar. Mungkin karena apa namanya? Karena tren ya. Kalau dulu orang lebih suka film India, sekarang film apa namanya? Korea. Korea. Nah, kan artisnya beda-beda sehingga Benar. gaya hidup dengan pola yang dilakukan itu mereka mungkin nggak mengetahui, mungkin melalui diskusi kita ini menjadi perhatian bagi mereka. Kita nggak apa-apa makannya sedikit, tapi yang kita makan itu berprotein. Perhatikan juga, cek anemia. Apalagi pas masa sekolah mungkin ada bagi remaja putri dibagikan tablet tambah darah, ada tuh yang nggak diminum, dimakan, dibuang gitu kan. Nah itu yang juga belum menjadi perhatian bagi teman-teman remaja putri. Nah itu yang harus kita kita edukasi terus masyarakat supaya oh ini penting loh gitu untuk masa depan gitu, generasi berikutnya itu. Benar. Kita masuk ke ciri-ciri Bang. Selain dari pendek itu, apa lagi ciri-ciri dari stunting ini yang bisa terlihat jelas oleh mata gitu, bisa diamati? Ya, ciri-ciri lain tadi tingginya, kemudian perkembangannya kan nampak juga. Kemudian dalam dia punya teman sebaya, dia kan kelihatan ada yang tidak sesuai dengan umurnya, itu kan dia umurnya sama tapi tingginya berbeda. Nah itu yang harus itu menjadi ciri-cirinya. Kemudian bisa sering sakit-sakitan. Nah itu ciri-ciri yang terjadi dengan stunting. Ada juga ciri giginya juga lambat tumbuhnya gitu. Okay. Jadi itu yang akan dialami oleh para para keluarga-keluarga dengan kasus anak stunting gitu. Jadi sering sakit, kemudian ya kemampuan perkembangan, karena kan gangguannya pertumbuhan dan perkembangan yang harusnya anak itu sudah bisa misalnya bisa jalan atau bisa duduk kan nggak bisa gitu. Jadi banyak yang harus belum lagi, itu kan ciri-ciri, belum lagi dampak jangka pendek, jangka panjang, itu sangat prihatin sekali kita. Oke, boleh dijelaskan sedikit dampaknya ini apa? Atau bahayanya dulu deh, bahayanya bahaya apa? Dampak ya Kayang. Jadi dampak yang akan dialami oleh anak stunting bagi keluarga tentunya kesehatannya itu tidak baik. Kemudian secara kognitif ketika dia masuk sekolah, dia tidak cepat tangkap gitu. Jadi ketika di usia sekolah dia belajar, itu ilmu yang dia dapat tidak sama dengan teman-teman yang lahirnya sehat gitu. Lebih cepat dia mengolah mereka memorinya bagus gitu. Karena tadi anak stunting 80% perkembangan otaknya terjadi pada usia 1000 HPK tadi. Nah, kalau kondisi otaknya sedikit, tentu berpengaruh nanti di masa yang akan datang di usia sekolah. Sampai nanti ketika bersaing di dunia kerja, walaupun mungkin dia kondisinya sehat bisa diperbaiki, tapi dia bersaing antara sama sebayanya, ketika mencari pekerjaan dia bakal kalah. Tentunya seperti tadi tingginya juga akan berpengaruh sampai nanti dia dewasa dampaknya. Ketika misalnya dia mau tes TNI, Polri atau Taruna, dia sudah tersingkir gitu. Jadi artinya dia tidak bisa bersaing kepada teman-teman yang pertumbuhan dan perkembangannya bagus gitu, dari awal. Oke, gitu, untuk dampak jangka panjang. Iya, itu ya. Dampak kepanjangan itu tadi Kak, ketika dia memiliki mencari pekerjaan. Oke. Kan tadi itu contohnya. Kemudian dampak kepanjang juga kalau gizinya, metabolisnya tidak baik, tentunya penyakit-penyakit seperti yang diabetes, penyakit jantung itu lebih rentan kepada anak stunting yang nantinya dewasa pada jangka panjangnya, karena metabolismenya itu sudah tidak baik gitu. Walaupun dia waktu 1000 HPK kecil ya, ketika dia lahir sampai 2 tahun itu panjang badannya, tinggi badannya enggak pendek, tapi ketika dia ada dewasa mungkin mengkonsumsi susu dan segala macam, akhirnya dia bisa tinggi kemudian gemuk, tapi dia rentan kepada penyakit. Dia akan metabolismenya sudah salah gitu dari sejak awal, sejak lahir sampai dia umur 2 tahun. Oke, kita masuk ke Sumatera Barat nih Bang.
Kalau menurut Abang atau udah ada angkanya nih, kalkulasinya bagaimana stunting di Sumatera Barat ini saat ini? Ya, jadi hasil perhitungan karena survei yang dilakukan kan terakhir tahun 2022, kondisi Sumatera Barat itu di angka 25,2, sebelumnya 23,3, artinya kita mengalami kenaikan. Tapi dari 19 kabupaten kota, kita di Sumatera Barat itu turun 12 kabupaten kota. Yang naik itu ada 7. Ya, lebih banyak yang kabupaten yang turun. Tapi yang naik hanya 7. Tapi lihat, 7 itu kabupaten kota yang penduduknya cukup besar, walaupun naiknya sedikit. Nah, itu kita lihat secara kita lihat ke lapangan ya, dengan situasi kondisi, ternyata stunting ini tidak selalu terjadi kepada kondisi ekonomi yang miskin. Ya memang ada, tapi ada kondisi yang sudah baik, tapi terjadi juga stunting. Justru lebih banyak di ekonomi yang menengah atau yang atas? Menengah, dan mungkin yang atas enggak ya, tapi yang menengah ini mungkin perlu penelitian kalau yang ke ekonomi ke atas, tapi yang menengah karena cenderung ada dia punya pekerjaan nih, bapak ibunya, orang tuanya bekerja, tapi ditinggal oleh pengasuh gitu. Jadi pengasuhnya. Jadi kondisi dia pas lahir sudah bagus, tidak resiko tadi 2,5, mungkin lahirnya sudah bagus lah 2,8 atau 3. Tapi ketika dia dari mulai lahir sampai dia umur 2 tahun, itu kan diasuh oleh mungkin orang lain. Ya, akhirnya di situ mengalami kenaikan tingginya tidak sesuai. Nah, situ yang de faktor. Nah, kondisi di Sumatera Barat yang kita lihat stuntingnya naik, tentunya ini menjadi kerja keras kita di tahun 2003, banyak seluruh tingkatan, baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di level tim pendamping keluarga dan semualah penyuluh, sampai dengan tingkat pelayanan dasar, ada posyandu di sana, ada BKB juga di sana, sehingga kita bisa mencegah lebih awal gitu. Dan Jatim juga melalui pendampingan oleh TPK bekerjasama dengan KUA, jadi semua lintas sektor. Jadi media juga seperti Tribun juga punya peran, ya akademisi juga dengan banyaknya anak KKN yang turun, itu juga perlu membantu untuk bagaimana menyadarkan masyarakat, oh ini penting lah gitu. Karena pemerintah sudah cukup banyak lah ya atas sektor membantu. Contoh, kadang-kadang ada bantuan sosial berupa uang tunai, karena masyarakat ada kebutuhan lain yang dibutuhkan, apakah itu kredit, padahal uang itu bisa digunakan untuk membeli makanan untuk anak. Didahulukan Didahulukan yang lain. Mungkin tidak tahu pemahaman mungkin ya, karena belum sampai. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan kita. Kalau masyarakat paham kondisi itu, mereka akan sadar, oh dia bisa memutus mata rantai kondisi dia. Bisa kondisinya kemampuan ekonominya tidak mampu ya. Sekarang kan ada istilah kemiskinan ekstrim atau miskin. Kalau mereka bisa tahu dan paham bagaimana memutus mata rantai tersebut, mereka harus berubah. Apalagi ada di sekitarnya mereka ada yang bantu gitu. Ada media yang bantu, ada akademisi yang bantu, ada masyarakat secara gotong royong yang dinamakan Bapak Sona Stunting juga. Nah, itu kalau semua udah gotong royong, keluarga itu juga sadar ingin memutus mata rantai atau membangkit batang terendam. Nah, insya Allah mungkin generasi dia bisa bagus, baik, dia mendapatkan cita-citanya, dia bisa mengangkat derajat keluarganya. Nah, itu yang harus kita dorong terus untuk masyarakat dan keluarga. Kita sama-sama menghimbau masyarakat untuk lebih perhatian dengan masalah ini gitu, karena sangat berpengaruh untuk masa depan, selain dari anaknya juga untuk keluarga, untuk bangsa bahkan negara. Itu pertama ya, bangsa ini kan, negara kita perlu mengeluarkan uang lagi kan, misalnya anak-anak itu terus sakit dan biaya pengobatannya harus banyak, jadi tersedarlah untuk negara untuk pengobatannya, biar negara itu kesehatannya. Betul. Ya, jadi sehingga ini kalau bisa kita cegah, bisa kita
fokus ke yang lain gitu. Jadi Benar. apakah peningkatan kapasitas dari anak-anak itu sendiri, skillnya baru kita asah. Nah, supaya kondisi ini masa kita nanti kalau nanti 2045 itu kan 100 tahun Indonesia ulang tahun, artinya sekarang kan 2023, artinya ada 22 tahun lagi. Artinya anak yang lahir sekarang, berarti umurnya 2004 kan 22 tahun, usia produktif. Nah, apakah akan kita biarkan stunting ini terus ada, banyak, yang nantinya dia nggak bisa bersaing lah di Asia Indonesia 2045. Makanya harus kita siapkan sekarang bersama-sama. Oke, terakhir Bang, boleh closing statementnya untuk penonton kita, mungkin ada himbauan atau harapan mungkin kepada penonton? Ya, baik, makasih Kang. Jadi Tribuners dan keluarga yang lain yang dimanapun berada, kami mungkin menghimbau untuk calon yang akan dipersunting, karena tema kita cegah stunting dan bersunting. Perlu teman-teman, apakah kini kondisinya di usia remaja atau calon pengantin, tentunya harus mempersiapkan diri, siapkan kesehatannya sebelum nikah. Jangan sampai terlalu terlena dengan pre-wedding, tapi perlu juga prekonsepsi kondisi kesehatan kita, ya. Kemudian setelah siap, tentunya ketika keluarga hamil harus diperhatikan lagi. Ketika sudah hamil, punya anak, perlu juga belajar bagaimana pola asuh yang baik, kemudian gizi yang baik untuk anak, ya, sehingga anak-anak yang kita lahirkan, kita besarkan itu menjadi anak-anak yang sehat, kualitasnya lebih dari kita. Nah, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan artinya bisa membawa Indonesia kita menjadi Indonesia yang maju. Kemudian dan di tahun 2045 100 tahun Indonesia, artinya kita itu sudah baik kondisi kita semuanya gitu. Ini itu saja. Oke, itu dia pembahasan episode tamu kita hari ini dengan tema cegah stunting sebelum dipersunting. Terima kasih Bang Dedi telah hadir di Tribun Padang ya, dengan sama-sama, informasi yang sangat dibutuhkan banyak orang di luar sana, dan semoga juga pembahasan kita hari ini bisa menjadi edukasi yang diterapkan juga oleh masyarakat. Oke Tribuners, saya Nika Afrilia undur diri. Tetap saksikan tamu kita di tribunpada.com, tentunya dengan narasumber yang yang informatif dan juga materi-materi yang menarik. Saya Nika Afrilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.